Oke, jadi, di awal-awal gua sempat sharing mengenai situasi berjualan di situasi pandemi. Itu ketika gua habis meeting dengan beberapa retailer retailer besar ya, emang banyak tantangannya, tapi kita tetap harus survive karena orang sales harus tetap jualan ya, kalau nggak jualan entar kita diragukan sebagai orang sales gitu. Nah, kalau kemudian gua juga sempat upload mengenai bagaimana seorang sales itu harus menjadi seorang sales yang gila. Orang sales itu harus gila gitu. Karena harus selalu berpikir out of the box, harus selalu berpikir untuk, eee, maju, harus berpikir untuk jualan gitu. Karena sejak zaman dulu namanya orang jualan itu akan selalu susah gitu. Orang jualan itu nggak ada yang jualan gampang ya, jualan itu mesti susah gitu. Dan alasan-alasannya selalu munculnya sama gitu. Dari pertama gua belajar sales itu, alasan berjualan, alasan nggak dapet angka, alasan kita nggak capai target, itu selalu sama gitu, ya. Yang pertama adalah toko sepi, barang nggak laku, barang overstock, ya kan, toko tutup, kalau enggak toko pindah bisnis, ganti bisnis. Ya, jadi gua sampai hafal alasan orang sales itu kalau nggak capai target itu aja gitu. Dan itu pun ketika selama pandemi pun juga alasannya sama-sama gitu, sama seperti itu. Jadi menurut gua akhirnya gua simpulkan gitu, orang jualan itu nggak ada alasan untuk nggak capai target. Selalu ada cara dan kita sebagai orang sales harus selalu cari cara. Itu kenapa gua sempet bilang bahwa orang sales itu harus gila gitu, ya. Nah, gua akan, sharing mengenai, trading term. Jadi kalau kita bicara trading term, lo pasti akan, dikaitkan dengan, eee, modern market ya, ya dengan supermarket, hypermarket, ya seperti itu. Ya, gua coba nyalain kipas karena panas banget ya, moga-moga suaranya nggak terlalu mendengung, tidak tidak terlalu mengganggu gitu, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai margin, sorry trading term, lo pasti akan ingat gitu atau akan langsung terkoneksi dengan yang namanya hypermarket atau supermarket karena trading term ini kebanyakan dipakai dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan, hypermarket atau supermarket, lebih tepatnya modern market. Tapi sebenarnya ketika kita bicara dengan toko-toko tradisional atau dengan toko-toko yang lokal modern misalkan, itu juga kita juga bisa memakai memakai namanya trading term atau kalau gua sebut di perusahaan gua sekarang, itu OPA atau OPA, itu one page agreement, ya. Isinya sama, hampir sama, mungkin kalau trading term gua akan jelasin isinya apa aja, ya, tapi kalau one page agreement atau semacam kerjasama satu lembar gitu, itu lebih simpel, ya. Gua akan jelasin apa saja nanti setelah gua jelasin apa itu trading term. Nah, tapi sebelum gua ngomong apa itu trading term, gua akan jelasin dulu mengenai, margin. Apa sih margin? Ya, kemudian, ada juga yang namanya front margin dan ada back margin, ya. Gua akan jelasin itu dulu biar kita nanti ketika bahas trading term itu kita akan nyambung, atau akan, saling, kelihatan keterkaitannya gitu ya. Nah, back margin, yang pertama kita ngomong front margin dulu ya. Jadi kalau kalau orang berjualan, dia pasti akan ngambil untung, setuju nggak? Ya, orang berjualan pasti akan, ambil margin. Contoh misalkan, gua beli barang yang barang A untuk dijual lagi ya, gua beli barang seharga 70.000 ya, kemudian gua jual lagi menjadi 100.000, maka keuntungan gua adalah 30.000 ya. Jadi margin dari barang seharga 100.000 ya, itu adalah 30.000 atau 30% ya. Jadi kalau misalkan gua coba, rangkum dalam sebuah kalimat ya, front margin adalah atau margin adalah persentase keuntungan yang didapat perusahaan dari penjualan produk atau jasa dengan modal yang dikeluarkan ya. Cara hitungnya adalah
membagi keuntungan dengan modal lalu dikalikan dengan 100%. Ya, jadi misalkan seperti yang gua contoh tadi, eee, keuntungan gua misalkan 30.000, kemudian modalnya adalah 70.000, ya, maka dikalikan 100%, maka sebenarnya margin gua adalah 30%, ya, seperti itu. Moga-moga nggak salah ya. Nah, itulah margin, dan margin yang seperti ini ya, yang keuntungan dari sebuah penjualan itu kita namakan from margin atau margin di depan. Langsung dipotong di invoice, langsung dipotong diberikan di depan, seperti itu. Terus kemudian apa itu back margin? Back margin adalah other income, ya, other income. Ya, other income adalah pendapatan atau revenue yang didapat oleh retailer di luar margin yang diperoleh dari hasil penjualan atau front margin. Jadi gua tadi makanya gua sampaikan dulu mengenai front margin karena terkait dengan yang namanya back margin. Ya, jadi kalau kita bicara back margin atau other income itu adalah pendapatan yang didapat oleh retailer atau toko, ya, toko modern di luar margin yang di depan atau front margin. Jadi kalau tadi gua bilang 30% adalah margin di awal atau front margin, itu ada income lain di luar itu. Itu namanya back margin, ya. Nah, back margin atau other income ini itu biasanya ada di dalam trading term, ya. Itu kenapa gua tadi gak langsung masuk ke trading term karena terkait dengan margin, ya. Tadi ada front margin, ada back margin, ya, seperti itu. Nah, gua akan coba masuk ke trading term. Apa sih yang namanya trading term? Ya, trading term adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang persyaratannya disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini retailer dan produsen atau prinsipal, yang umumnya berlaku selama 1 tahun. Ya, jadi ada beberapa poin trading term atau syarat perdagangan, ya, itu adalah bentuk perjanjian kerjasama, ya, itu satu, disepakati oleh kedua belah pihak, ya, yaitu retailer, ya, yang menjual kayak hypermarket, supermarket, dan produsen atau prinsipal kayak tempat kerja gua sekarang, ya, penyuplai atau prinsipal, ya. Umumnya berlaku selama 1 tahun, gitu ya, dan bisa diperpanjang setiap tahunnya, seperti itu. Jadi apa namanya, perjanjian kerjasama ini untuk menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak agar ketika melakukan proses kerjasama penjualan barang itu apa namanya, berjalan dengan semestinya, tidak ada konflik, tidak ada sesuatu yang ragu-ragu selama dalam masa perjanjian, seperti itu. Nah, biasanya trading term itu berlaku selama 1 tahun dan kita juga bisa melakukan renewal per tahunnya, ya. Biasanya kita sudah mulai menyiapkan trading term itu di kuartal 1. Kenapa kuartal 1? Karena kita menunggu angka closing di tahun sebelumnya, ya. Biasanya perjanjian tahun berikutnya itu ada beberapa yang dilakukan revisi. Contohnya adalah mengenai target atau mengenai komponen-komponennya akan naik atau turun, itu berdasarkan actual sales di tahun sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam trading term, ya. Kita tahu tadi trading term apa, kemudian isinya apa aja sih komponen atau parameternya, ya. Pada umumnya dalam trading term itu adalah berisi perjanjian, ya. Kalau yang lengkap ada pasal-pasalnya juga, ya. Tebal, ada yang tebal, ada yang cuma 1 lembar gitu. Cuman beberapa retailer ya hypermarket di Indonesia, ya, itu ada yang tebal sekali, ya, berisi dengan pasal-pasal. Mungkin lo juga akan sekilas membaca karena nggak semua lo bisa pahamin, ya, harus orang legal yang memahamin. Tetapi ada yang langsung ke poinnya. Itu makanya kadang cuma butuh 1 lembar atau 2 lembar cukup, ya. Nah, gua akan langsung ke poin-poinnya.
parameter-parameter dalam kerjasama itu yang pertama adalah ada target pembelian, ya, ada promo fund atau dana promosi, ya. Yang ketiga ada rebate, ya. Rebate ini atau rabat itu ada dua biasanya, ada fixed rebate dan ada conditional rebate, gitu. Kemudian ada listing fee, ya. Yang kelima ada diskon, ya. Yang keenam terakhir biasanya ada service level. Gua akan jelasin masing-masing poin ini satu demi satu, dan kita akan coba jelaskan agar lo bisa ya minimal paham sedikit lah ya dari apa yang gue sampaikan, gitu ya. Yang pertama apa namanya, yaitu target pembelian, ya. Jadi lagi-lagi ya, gue akan mengingatkan bahwa kita sebagai orang sales dalam berjualan, parameter utamanya adalah target. Berapa angka yang akan lo kejar, yang akan lo capai di tahun ini atau di bulan ini, ya. Jadi target pembelian ini sangat penting. Itu nggak akan menghilang atau terpisah dari orang sales. Jadi target itu sama orang sales itu bagaikan Romeo and Juliet gitu. Ya contohnya terlalu lama ya Romeo and Juliet ya. Tapi intinya target sama orang sales itu akan nempel terus. Jadi nggak ada yang namanya orang sales itu nggak ada target, pasti ada target. Ya. Nah, target pembelian ini juga ada dalam parameter utama trading term, ya. Apa itu? Adalah target yang ditetapkan atas pembelian yang dilakukan oleh pihak retailer kepada supplier selama 1 tahun. Biasanya target ditetapkan atas kesepakatan growth sales atau pertumbuhan dibandingkan pencapaian tahun lalu. Ya, gua tadi sempat bilang bahwa dalam membuat trading term tahun berikutnya itu menunggu angka closing atau angka final di tahun sebelumnya. Karena apa? Karena akan menentukan target pembelian di tahun berikutnya, di mana penentuan target pembelian itu berdasarkan dengan growth sales di tahun sebelumnya, ya. Jadi misalkan di tahun 2019 misalkan sebelum Covid, ya, pencapaiannya jadi 100 miliar. Di 2020 karena awal tahun Januari kita belum ada informasi Covid, akan terjadi pandemi Covid, maka angka target yang diberikan biasanya akan bertumbuh. Contoh misalkan perusahaan mempunyai ekspektasi pertumbuhan 30%, ya. Angka pertumbuhan 30% ini diberikan dengan beberapa data. Oh, kita akan melakukan activity A, kita akan melakukan activity B, promosi C dan sebagainya yang akan mensupport pertumbuhan 30% sales target. Dari retailer atau toko modern, mungkin dia RQ, kalau 30% terlalu tinggi, gua berani cuma 20%, karena ada ini, itu, dan sebagainya. Sehingga, katakanlah disepakati 25%. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan antara supplier dengan toko modern atau retailers. Ya. Jadi target pembelian sangat penting dan harus dihitung secara akurat. Parameternya apa saja dalam mencapai target itu sendiri. Gua akan bahas terpisah bagaimana cara menghitung target di video berikutnya. Ya. Nah, setelah ada target pembelian, yang kedua adalah promo fund, ya, atau dana promosi, yaitu dana yang dijanjikan oleh supplier dalam jumlah tetap atau dalam persentase yang akan digunakan oleh retailer untuk kegiatan promosi selama 1 tahun, ya. Jadi ada kesepakatan dana untuk support promosi ke retailer dalam jumlah tetap atau persentase. Contoh, retailer atau toko modern mempunyai event tahunan setahun 3 kali, ya. Masing-masing event perlu 10 juta rupiah. Jadi kalau 3 kali event adalah 30 juta.
Nah, kalau itu disepakati, maka supplier akan menyetujui angka 30%, angka 30 juta dalam setahun untuk mensupport dana promosi toko modern atau retailer. Bisa jadi support ini berbentuk persentase, misalkan adalah senilai 2%, ya. Jadi apa namanya, supportnya adalah 2% berdasarkan target yang disetujui. Tadi misalkan di 2021 target pencapaiannya aktualnya adalah 100 juta contoh ya. Kemudian di 2022 disetujui akan ada kenaikan 125 juta target. Berarti 2% dari 125 juta adalah berapa tuh? Wah, matematikanya jelek. Ya. 2% dikalikan 125 juta adalah 2.500.000. Ya. Jadi kalau misalkan disepakati 2% promo fund atau support dana promosi dari target yang disepakati 125 juta, maka supportnya adalah 2.500.000. Ya. Nah, biasanya ini yang kita harus berhati-hati ya dalam menghitung. Angka 125 juta ini kan angka target ya. Biasanya antara target dan actual itu berbeda. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Itu kenapa kadang gue tadi bilang misalkan ada 3 kali event dalam setahun. Biasanya di event kedua atau ketiga kita sudah mulai melakukan adjustment angka dari 2% ini ya. Apakah 2% ini akan sesuai dengan target atau lebih rendah? Artinya dana promosinya juga akan lebih kecil atau lebih tinggi. Artinya dana promosinya akan lebih tinggi dari angka target ya. Jadi harus dilakukan adjustment biasanya di pertengahan atau di akhir. Itu kenapa seorang key account manager ya yang menghandle toko modern itu harus mempunyai monitoring budget untuk mengetahui apakah budget yang dia pakai selama waktu berjalan masih on track atau over budget ya, seperti itu. Yang ketiga ada rebate atau rabat ya. Gua tadi menyebutkan bahwa rabat itu ada dua, ada fixed rebate dan ada conditional rebate ya. Gua akan kasih tahu mengenai apa itu rebate. Rabat atau rebate adalah kompensasi yang diberikan oleh supplier kepada retailer atas pembelian yang dilakukan. Besaran rebate mengikuti pasal 7 peraturan Permendak tahun 2008 mengenai pasar modern. Ya. Biasanya kalau kita bicara mengenai rebate ya, itu secara persentase ya, gua akan bicara secara persentase total ya. Itu maksimal 15% total seluruh, bukan hanya rebate doang ya, tapi secara total terhitung itu 15%. Nah, rebate ini dalam yang biasa gua kerjakan ya dengan toko-toko modern di bisnis gua, itu range-nya adalah kisaran 1% sampai dengan sekitar 5% ya, range-nya tergantung besaran dari retailer tersebut, apakah di hypermarket, apakah supermarket, atau minimarket ya. Tapi range-nya adalah 1% sampai dengan 5%. Gitu. Nah, tadi gua sempat menyinggung fixed rebate dan conditional rebate ya. Kalau kita bicara fixed rebate ya, itu adalah rebate yang sudah pasti
akan diberikan ya kepada retailer berdasarkan aktual pembelian dia. Ya, jadi misalkan kita mensupport rebate kepada hypermarket A, itu contohnya 2%, ya. Berarti klaimnya itu dilakukan berdasarkan aktual sales yang berjalan senilai 2%. Biasanya rebate ini diklaim per bulan, ya, bisa akhir tahun, tapi biasanya gua akan support akan charges per bulan. Jadi Januari misalkan penjualan 100 juta, ya, itu di akhir Januari atau awal Februari setelah data closing Januari ya, itu melakukan klaim senilai 2% dari aktual. Misalnya aktual salesnya 100 juta di bulan Januari, maka dia akan klaim senilai 2% atau 2 juta. Nanti di bulan Februari juga akan klaim lagi. Misalkan klaimnya aktual salesnya naik menjadi 200 juta di bulan Februari, maka di awal Maret untuk klaim rebate bulan Februari dengan actual sales 200 juta, ya 2%-nya adalah 4 juta dan seterusnya seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai conditional rebate, yaitu rebate yang diberikan berdasarkan kondisi pencapaian target. Contoh misalkan, gua memberikan conditional rebate senilai 1% kepada toko modern jika dia mencapai 100% target. Ya. 100% target. Jadi kalau misalkan target selama setahun adalah 1 miliar ya, dan dia mencapai target 1 miliar di akhir Desember, maka toko modern berhak mendapatkan tambahan 1% sebagai conditional rebate. Ya. Besarannya bervariasi, ya, bisa 1%, 2% atau 3%. Gitu. Nah, dalam conditional rebate ini juga kita bisa lakukan modifikasi. Contohnya, ada yang bersifat progresif. Contoh gini, pencapaian 101% sampai dengan 110% akan mendapatkan 1%. Pencapaian 110% sampai dengan 115% akan mendapatkan 2%. Kemudian pencapaian di atas 115% akan mendapatkan 3%. Jadi progresif ya. Jadi conditional rebate ini adalah rebate yang diberikan jika retailer atau toko modern itu mencapai target di atas 100%. Ya, bisa langsung satu strata atau bisa diberikan beberapa strata atau progresif seperti itu, ya. Nah, itu rebate. Nah, yang keempat itu adalah listing fee, ya. Listing fee mungkin lo juga udah familiar listing fee itu apa, ya. Yaitu adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada supplier atas produk yang didaftarkan, ya. Besaran listing fee juga mengikuti Permendak nomor 53 tahun 2008 pasal 9 ayat 2. Jadi ada aturannya ya gitu. Nah, jadi aturannya itu cukup apa namanya? cukup jelas dan cukup membuat fair antara supplier dengan toko modern. Tapi intinya sebelum ada aturan ini itu cukup kadang angkanya cukup fantastis ya. Jadi sebelum adanya aturan tersebut, pelaku usaha harus mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk setiap item produk baru yang akan dipasok. Ya. Namun di dalam aturan tersebut disebutkan secara rinci biaya-biaya listing fee setiap item ya. Jadi cukup apa namanya? Cukup clear ya mengenai listing fee ini. Karena dulu sebelum ada aturan ini, itu kadang tidak ada biaya maksimal. Kadang ada satu item yang masuk ke minimarket yang jumlahnya ribuan, itu kadang ada satu item yang yang bayarnya harus minimal 50 juta. Ada satu item yang harus bayar bahkan nyampe 300 juta ya. Secara persentase mungkin kecil karena
akan di-cover dengan penjualan yang juga sangat signifikan, tapi kurang lebih secara persentase di atas 5% ya, kurang lebih ya. Tergantung produk apa yang dijual dan apakah itu, akan apa namanya, akan masif atau enggak terjualnya, seperti itu ya. Jadi kalau lo punya produk, kemudian lo mau menjual, produk itu di modern market, contohnya lo akan menjual produk itu di Alfamart atau Indomart atau hypermarket dan supermarket, itu biasanya ada fee untuk produk lo bisa terjual di sana, bisa matching di sana, bisa terdisplay di sana, ya bisa masuk ke sistemnya mereka, ya. Itu namanya listing fee. Nah, listing fee ini bisa dihitung per item, jadi per item, per store, atau per item all store, ya untuk minimarket atau toko modern yang lebih dari satu store, atau bisa jadi per paket, ya. Karena gua akan cerita mengenai case gua, karena produk gua adalah produk mainan, yang dimana produk mainan ini unsustainable, kadang 3 bulan ganti warna, kadang tiap bulan ganti baju misalkan, ya, ganti varian. Nah, kan bukan produk yang sustain ya, atau akan terus-menerus. Jadi gua akan melakukan negosiasi secara paket. Jadi misalkan, oke, gua punya 10 item baru, kalau misalkan per itemnya katakanlah 1 juta, gua akan, negosiasi mungkin 10 item yang harusnya 10 juta, gua nego jadi 5 juta. Contohnya seperti itu ya. Itu bermacam-macam negosiasi, lo bisa ngobrol atau negosiasi dengan buyer dari toko modern tersebut. By the way, hujan, gua akan tutup. Gitu ya. Nah, terus kemudian setelah listing fee ada yang namanya service level. Nah, ini penting juga nih. Service level, gua akan jelasin ya, adalah besaran persentase pemenuhan pengiriman yang dilakukan oleh supplier atas orderan yang diminta oleh retailer, ya. Jadi contohnya misalkan toko atau supermarket A membuat PO senilai 100 juta dengan 10 item. Tetapi kita sebagai supplier hanya bisa mengirimkan 80 juta dengan 7 item. Artinya ada 3 item yang tidak terkirim dan ada 20 juta secara value yang tidak terkirim, ya. Nah, akhirnya service levelnya kalau kita bicara in value dengan PO 100 juta dan hanya terkirim 80 juta, maka service levelnya terpenuhi hanya 80%, ya. Biasanya minimum persentase service level itu senilai 90%. Macam-macam ya tiap toko modern ya. Ada yang starting 80%, ada yang starting 90%, ya. Intinya kalau pemenuhan pengiriman barang tidak sesuai minimal yang diminta oleh retailer atau toko modern, maka supplier wajib memberikan mendapatkan denda, ya, senilai dari yang disetujui, ya. Biasanya service level di tempat gua, ya, di beberapa retailer itu range-nya 1-2%, ya. Jadi kalau misalkan lo ada PO 100 juta, lo cuma bisa mengirim katakanlah 70 juta, artinya hanya 70% yang bisa lo penuhi, sedangkan aturan yang disepakati adalah minimal 90%, maka selisih dari 70% ke 90%, ya, di mana itu adalah 20 juta, ya, lo dikalikan dengan 1%. Itulah denda yang harus lo bayar kepada retailer. Ya, paham ya? Jadi
service level yang dihitung bukan secara total aktual pengiriman, tetapi selisih dari aktual persentase dengan minimal yang diminta retailer. Ya, gua tadi menyebutkan gua punya aturan 90% minimal pengiriman agar nggak kena denda service level. Kemudian ternyata pengiriman gua cuma 70%, maka selisih 70% ke 90% yaitu 20% PO ya, atau senilai dengan 20 juta dikalikan dengan 1%. Itulah yang menjadi denda service level gitu ya. Nah, akhirnya banyak beberapa komponen service level ya. Ada satu lagi DCV ya. DCV gua belum masukkan juga. Jadi di DCV ini adalah ketika lo bekerja sama dengan toko modern yang mempunyai banyak toko dan lo tidak punya kemampuan untuk mengirim langsung ke store mereka, maka lo akan membayar DCV. Jadi lo tinggal mengirim ke satu tempat di DC-nya atau gudangnya toko modern tersebut, dan toko modern tersebut yang akan mengirimkan ke store-store mereka. Ya, DCV kurang lebih sekitar 2-5%, ya 2-3%, 2-4% lah, ya. Dan itu sebagai biaya pengiriman dari gudangnya toko modern tersebut ke store-store-nya mereka, ya. Nah, kemudian biasanya ada muncul permasalahan-permasalahan nih dalam trading term, dalam pembahasan trading term, ya. Permasalahannya apa aja? Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman ya, gitu. Biasanya ada perbedaan data klaim trading term antara supplier dengan retailer. Nah, ini yang harus lo bener-bener pastiin ya. Angka data yang akan diklaim itu harus sama-sama disepakati. Contohnya misalkan kita mau klaim conditional repeat, di mana toko modern mencapai 100% pembelian di akhir tahun. Nah, data penjualan aktual antara toko sama data internal sistem perusahaan lo itu harus dicek benar-benar. Jangan sampai ada perbedaan. Misalkan ada perbedaan antara supplier dan retailer, harus mencari di mana perbedaannya dan membuat kesepakatan angka mana yang mau dipakai. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadang retailer membuat klaim itu terlambat sehingga pajaknya juga expired gitu. Kan dalam klaim itu kan ada pajaknya juga ya. Nah, itu kadang terlambat dan expired. Nah, makanya lo harus pastiin segera ingetin juga ke retailer atau ingetin juga ke supplier agar segera membuat klaim-klaiman agar pajak tidak expired. Yang ketiga, target penjualan yang tidak terpenuhi. Nah, kadang gua bilang tadi, ketika target pembelian nggak terpenuhi, itu ada beberapa parameter ya, terutama yang berkaitan dengan fixed cost ya. Tadi gua bilang ada fixed repeat, bisa persentase, bisa value ya. Artinya kalau ternyata secara persentase nggak terpenuhi karena persentasenya adalah berdasarkan target ya, maka ketika di pertengahan atau akhir lo harus melakukan adjustment ya berdasarkan aktual sales yang terjadi. Jadi lo akan bisa kontrol budget dan klaimnya nggak akan over budget. Yang keempat adalah permintaan retailer terhadap kenaikan parameter trading term. Nah, ini agak sulit ya, karena kadang retailer ini menginginkan kenaikan setiap tahunnya, tetapi kadang aktual salesnya juga nggak selalu naik gitu. Padahal perusahaan punya parameter sendiri. Kenaikan parameter trading term biasanya diikuti atau mengikuti dari angka kenaikan sales. Nah, artinya kalau misalkan angka sales nggak naik atau bahkan turun, sedangkan parameter trading term harus naik sesuai request retailer, maka secara persentase itu
buat perusahaan akan ada buat prinsipal akan ada kenaikan cost. Nah, inilah yang harus dihitung benar-benar agar betul-betul fair buat retailer maupun fair buat prinsipal, ya, seperti itu. Ya. Gua rasa itu dulu aja karena udah hujan deras banget. Mungkin lo juga dengar suara hujannya, tapi moga-moga suara gua kedengeran. Gua akan share beberapa hal di lain waktu. Ya, semoga ini bermanfaat dan gua kalau ada salah minta maaf. Kalau ada yang kurang jelas lo bisa tanya di komen atau lo bisa japri di IG gua, ya. Semoga membantu dan kalau ada yang mengkoreksi atau kurang lengkap lo bisa tulis di komen juga. Thank you ya. Makasih. Bye.